Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazon Nurhawi Aher dari calon guru penggerak angkatan 8 asal dari SMP Negeri 27 Palembang. Di sini saya bersama Ibu Rusdiana MPD. Beliau selaku kepala sekolah saya sendiri di SMP Negeri 27 Palembang yang sekarang menjadi sekolah penggerak. Selamat pagi Ibu. Pagi. Izin waktunya Bu untuk mewawancarai terkait masalah dilema etika. Jadi ini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dengan Ibu terkait masalah kepemimpinan terhadap hal-hal yang sulit atau yang sulit untuk diambil keputusannya seperti itu. Jadi pertanyaan yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau kita bicara tentang kasus, berarti kan ada satu permasalahan. Tadi disampaikan juga ada dilema etika. Kalau etika berarti berhubungan sikap perilaku, berarti ada hubungan benar melawan benar. Artinya ada sesuatu masalah yang sebenarnya masalah tapi itu dibenarkan. Nah itu jelas merupakan situasi yang kita tuh harus memilih antara dua pilihan. Kadang ada juga moral itu yang bertentangan. Jadi termasuk dengan bujukan moral yang tadi benar melawan benar, nah ini benar melawan salah. Nah situasi ini ya memang kepala sekolah tetap harus sebijak mungkin dalam mengambil keputusan. Jangan sampai keputusan itu membuat kerugian di Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Kalau untuk memutuskan, tadi sudah memutuskan. Jelas kita kan tidak bisa langsung memutuskan harus ambil ya sudah ini benar, ini salah atau putuskan ini harus diambil misalnya sanksi. Kalau siswa langsung dikeluarkan dari sekolah misal, itu tidak. Jadi kita harus melalui berbagai macam proses. Jadi banyak proses yang kita lakukan. Kita harus mendengar dulu, mendengar apa kejadiannya sebenarnya, fakta yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Karena ini adalah kasus, artinya ada dua pihak yang terlibat. Kita tidak bisa mendengar dari salah satu A saja yang kita dengar. Tanpa mendengar dari B, kita langsung mengambil keputusan. Itu tidak bisa. Maka kita harus lihat dulu kondisi di lapangan apa yang terjadi yang sebenarnya, fakta yang terjadi, dan ini memang harus real, tidak bisa direkayasa. Terus siapa yang terlibat di situ? Kita lihat apakah siswa dengan guru, siswa dengan siswa, ataukah guru dengan orang tua. Kan banyak di sini bisa saja terjadi kasus seperti itu, atau malah guru dengan guru. Kalau sudah tahu siapa yang melakukan itu, terus kita analisis dari fakta yang ada sampai terlibat. Kita analisis benar salah. Benar salahnya itu berdasarkan hasil keterangan saksi yang terkumpul. Terus kita cari apa sih kira-kira solusi yang paling tepat, alternatif yang bisa kita pilih. Nah alternatif ini kita tidak merugikan salah satu. Kalau bisa keputusan itu kita buat keputusan yang seadil-adilnya. Nah makanya tahap akhir kita membuat sebuah keputusan. Tapi setelah kita memutuskan dan sebelum melakukan atau memberikan sanksi, nah keputusan itu harus kita direfleksi dulu atau dikaji ulang lagi. Sudah sepakat, disepakati juga oleh teman-teman yang lain, artinya masukan-masukan yang lain, baru keputusan itu kita menjadi ketepatan. Pertanyaan yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya sama seperti diceritakan tadi. Oh jadi ya sama prosesnya. Iya tahapan-tahapan. Jadi pokoknya sebagai kepala sekolah itu kan artinya manajernya di situ mengatur. Jadi mengatur juga bukan mentang-mentang di manajer hanya memutuskan satu pihak, berpikir ya sudah, apalagi ada dendam pribadi, apalagi ada apa sentimen, misalnya yang bermasalah ini memang ada rasa tidak nyaman di kepala sekolah, udah langsung itu tidak subjektif, tidak objektif. Artinya unsur-unsur subjektif itu kita lepas.
karena memang kita berdiri di posisi melihat kasus yang sebenarnya. Sebenarnya urutannya tadi kita kumpulkan fakta, kita tahu dulu siapa yang melakukan, yang terlibat itu siapa, terus kita analisis benar salahnya dengan minta pertimbangan dari berbagai pihak yang bisa menjadi saksi atau segala macam. Terus kita cari alternatif solusi terbaik apa. Kalau bisa kan memang keputusan kita ini tidak merugikan, dari sampai dibilang seperti itu. Terus setelah itu kita buat keputusan, dan keputusan itu kita kaji ulang lagi. Jadi prosesnya panjang. Memang kalau sudah sepakat, baru kita jadikan suatu ketetapan dalam keputusan. Nah itu selanjutnya nih Bu, nomor 4, hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif ya tadi. Kalau menurut Ibu selama ini yang Ibu alami, mungkin beberapa kasus juga pernah terjadi. Ya alhamdulillah semua keputusan akhir kalau kita melakukan langkah-langkah yang Ibu sebutkan tadi, itu adalah yang paling efektif, dan hasil yang sudah diputuskan selama ini bisa diterima oleh kedua belah pihak dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka, tidak ada dendam, dan mereka melaksanakan ketetapan keputusan itu dengan rasa yang legowo istilahnya, menerima. Karena memang kita mengambil keputusan itu tidak tiba-tiba, tidak serta-merta, tidak ada unsur subjektif, tapi memang nyata dan jelas, sehingga hasil itu memang bisa diterima oleh semua pihak. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya tantangan yang terbesar apabila yang berkasus ini merasa dirinya paling benar. Sulit sekali kita. Misalnya sudah ada beberapa fakta. Contoh, ada kasus siswa, misal ada siswa yang bermasalah atau melanggar peraturan sekolah secara tidak sengaja, misal guru memberikan hukuman, tapi sudah dicampur tangan oleh orang tua. Nah ini sangat merupakan tantangan, karena kalau sudah ada pihak ketiga, artinya sudah ada hal lain yang bisa menghambat kita dalam mengambil keputusan. Jadi dalam hal ini juga dalam menentukan tantangan itu ya seperti ini, campur tangan orang lain, apalagi dia sudah mulai membawa orang-orang yang di luar dari lingkungan kita dengan mengatasnamakan ini istilah kita tuh backing kan. Nah sehingga ini yang paling sulit. Harusnya memang anak ini ditetapkan seperti ini, tapi dengan intimidasi dari luar, ya akhirnya seperti itulah hal-hal ini. Apalagi mereka merasa dialah yang paling benar, tidak bisa mendengar walaupun sudah ada fakta, sudah ada hasil pembahasan dengan kawan, saksi ada, tapi dia merasa dia masih mau benar. Ya kepala sekolah mungkin agak kesulitan di situ, tapi sebisa mungkin kepala sekolah tetap berpegang pada keputusan sesuai dengan fakta yang terjadi. Untuk pertanyaan yang keenam Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikannya di tempat? Ya, kalau biasanya sifatnya insidentil ya, kita kan sebisa mungkin menghindari terjadinya kasus. Kalau bisa dalam sekolah itu tidak ada kasus, tidak ada masalah, itu maunya. Tapi namanya sekolah tidak mungkin, karena di sekolah banyak pihak yang terlibat. Secara umum bersosialisasi. Dalam bersosialisasi itu bisa saja terjadi bentrok sehingga memunculkan kasus tadi. Nah, kalau ditanya jadwalnya kapan, ya insidentil. Jadi begitu ada kasus, ya harus segera diselesaikan. Sebaiknya tidak ditunda, karena kalau semakin lama maka akan semakin menjadi masalah. Jadi kalau kasus itu sudah ada, langsung kita bergerak cepat. Kalau bisa dalam hari itulah selesai, kalau tidak langsung. Jadi tidak ditunda-tunda, kan tidak ada jadwal khusus misalnya sebulan sekali harus ada, tidak, karena kan tergantung jumlah saat kasus itu terjadi. Tapi kalau memang ada kasus walaupun ada pekerjaan yang lain, nah yang lain itu harus kita pinggirkan dulu, yang kita utamakan menyelesaikan kasus itu.
untuk selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus ini? Sebenarnya tergantung ke anak atau orang yang berkasus. Mudah, sulit memutuskan suatu tergantung dari yang kita selesaikan. Kalau yang ini tadi seperti yang katakan di awal tantangan tadi, sulit diajak kompromi, itu susah. Tapi kalau dia memang bisa menerima, nah jadi kembali ke pribadi yang berkasus. Tapi mudah-mudahan kalau kita bisa mengajak bicara dengan baik, terus kita tidak berat sebelah, kita mendengarkan dua pihak, saya yakin semua keputusan akan kita ambil akan diterima. Jadi itulah yang mempermudah. Jadi tergantung cara kita berkomunikasi. Nah intinya komunikasi cara kita menyampaikan. Kalau kita menyampaikannya dengan baik, yang ini didengar, yang ini didengar, kita analisa, pasti mereka akan merasa oh iya ibu ini tidak merasa ini tidak komunikasi. Ya tidak ada yang tidak adil. Kita harus adil di sini. Untuk yang pertanyaan terakhir nih Bu, Ya. dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengalaman mengambil sebuah keputusan? Ya, pengalaman penting, pengalaman yang berharga ya. Disinilah kita harus bisa menghargai pendapat orang. Di sini kita harus belajar mendengar. Jadi orang yang berkasus, kita sebagai penyelesai harus mendengar. Jangan mendengar, jangan kita terpancing emosi, itu yang dipelajari. Karena yang namanya keputusan mungkin ada pihak yang merasa tidak puas, ada pihak yang merasa tidak setuju. Nah, ini yang harus kita siapkan bahwa dalam menyelesaikan kasus kita harus adil, harus bijaksana, tidak merugikan orang yang kita selesaikan kasusnya. Intinya tadi kita menghargai setiap apa yang disampaikannya, kita analisa, sebisa mungkin kita berikan masukan dan kita sampaikan kepada yang berkasus bahwa apapun yang diputuskan dia harus bisa menerima dan menghormati setiap keputusan yang sudah kita tetapkan. Dan alhamdulillah selama itu menjadi kepala sekolah tidak ada kasus-kasus yang tidak bisa kita selesaikan, dan hasilnya teman-teman baik guru, siswa, orang tua bisa menerima keputusan yang kita ambil dengan hati yang terbuka dan ikhlas. Terima kasih Bu atas semua jawaban yang telah Ibu berikan, jadi referensi nih buat Nazrul Ya. ke depannya untuk pemimpin mungkin Ya, bisa jadi Insyaallah gambaran. guru penggerak ini akan menjadi pemimpin yang masa yang akan datang. Jadi inilah dalam menyelesaikan kasus memang kita tidak boleh emosi, harus harus tenang. Termasuk sikap juga, ajak duduk bersama. Jangan sampai kita berdiri saling tunjuk. Nah itu mempengaruhi. Jadi kalau kita ajak duduk, berbicara dengan lembut dengan tenang bersama. Jadi mulai sekarang calon pemimpin, calon kepala sekolah harus belajar mengelola emosi, harus belajar mengelola perasaan. Walaupun yang berkasus itu kenal baik dengan kita, jaga perasaan itu karena belum tentu orang ini benar kan, seperti itu ya. Terima kasih Bu atas Ya. waktunya. Itu saja sekian dari saya bersama Ibu Rusdiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazrul Nurhawi AR dari CGP Angkatan 8 SMP Negeri 27 Palembang. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Dr. Andes Haji Slamet Cahyo MPD dari SMP Negeri 13. Yaitu Bapak Slamet juga sebagai Ketua Komunitas Kepala Sekolah Penggerak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi menjelang siang. Siang. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Jadi di sini saya ingin mewawancarai Pak tentang Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan Pak. Jadi pertanyaan yang pertama itu, selama ini bagaimana Bapak mendapatkan identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu Pak? Ya, kalau kita lihat kasus itu sudah melanggar hukum, tentu kita akan bicara antara benar lawan salah ya. Ya. Jadi kalau kita bicara benar lawan benar, itu artinya
melihat kasusnya misalnya di dalam terjadi pelanggaran di lingkungan sekolah, apakah baik guru maupun siswa ya, terutama ya kalau yang mungkin kepala sekolah itu kan penanganan langsung biasanya kepada guru pegawai atau siswa mungkin kelas tingkat dua. Nah, kalau memang harus ke kepala sekolah kalau bisa diselesaikan di tataran guru, wali kelas ataupun wakil itu sudah. Tapi kalau pegawai guru mungkin kita kepala sekolah lebih ada kewenangan dalam masalah memberikan solusi permasalahan atau jalan terbaik lah. Jadi kalau misalnya dia bersifat melanggar hukum ya kita lihat kasusnya permasalahannya apakah memang dilakukan karena memang ada kesalahan atau ada faktor-faktor lain yang melatar belakangi sehingga guru itu melakukan sebuah kesalahan. Kalau dia misalnya di RMATK misalnya kita ini ada kasus guru juga sebenarnya masih ada keterkaitan nih, misalnya ada guru itu melakukan sebuah kesalahan tapi ternyata dia tuh juga ada faktor kuat yang membenarkan itu, misalnya dia tidak masuk mengajar, itu kan sebuah kesalahan ya, aturan yang mengatur disiplin pegawai guru itu nggak boleh masuk dalam waktu 2-3 hari, itu harus nanti kepala sekolah di luar itu harus ada aturan tertentu. Tapi ini dilakukan sedangkan kita susah mengambil keputusan karena permasalahan sangat pelik, misalnya yang bersangkutan sakit berat atau mungkin ada keluarga terdekatnya baik itu anak atau suaminya dia sakit berat sehingga memerlukan tenaga dia. Nah ini kan menjadi dilema etika, maka kepala sekolah harus pandai-pandai membuat sebuah keputusan bijaksana supaya yang membenarkan apa yang terjadi itu, karena memang alasan kan manusiawi itu, kita tidak mungkin hidup sehat terus ya. Atau suami kita, istri kita sakit masa kita tetap ngajar, tidak mungkin. Apabila itu sakit memang berat, tapi kalau sakitnya yang mungkin bisa izin. Tapi kalau kasusnya berat, perlu misalnya contohnya suami sedang di dalam ICU kan, tentu yang bersangkutan pegawai atau guru itu tentu kan akan merawatnya. Oleh karena itu bagaimana kepala sekolah itu melakukan tindakan yang membenarkan itu dalam arti kata suatu tindakan yang sangat bijaksana terhadap pegawai itu yang tentunya dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Terima kasih Pak. Jadi untuk yang pertanyaan kedua, selama ini bagaimana nih pendapat Bapak menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah? Ya itu sebenarnya sudah saya ceritakan di pertanyaan pertama tadi ya. Jadi saya mengambil keputusan itu mendalami dulu akar permasalahannya. Kita nggak bisa langsung oh ini sebuah kesalahan ini tapi ini harus begini ya. Kita lihat akar permasalahan dulu. Guru terlambat pun kita kan kalau kenapa terlambat kita nggak tahu alasan di dalamnya. Memang terlambat adalah sebuah hal yang negatif ya, masalah, tapi kita juga harus bijaksana. Kita misalnya tiba-tiba di jalan kendaraan mesinnya atau ban pecah itu kan di luar kemampuan kita ya, maka kalau memang akar permasalahan itu ya kita buat sebuah kebijakan lah, apa nanti di dalam absensinya kita tulis keterangan tentu ada tolerir atau mungkin namanya kesehatan kan kadang-kadang tidak konstan, artinya kadang-kadang pagi ini subuh sehat tapi tiba-tiba ya sakit sehingga menyebabkan jatuh dan ini akar permasalahan, tentu kita harus menjadi bijaksana dan sangat banyak pertimbangan. Jadi untuk pertanyaan ketiga nih Pak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa nih yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya tentu tadi seperti yang saya rekam di atas ini sebenarnya terkait semua ini pertanyaan itu. Yang pertama itu mencari akar permasalahan, itu penyebabnya apa masalah guru atau pegawai itu melakukan suatu hal yang salah, pelanggaran disiplin, kita harus permasalahan itu. Kemudian kita lihat, kita juga bijaksana siapa saja yang nanti terlibat di dalam penanganan itu. Seperti kalau kita memang kasusnya agak berat kan kita harus melibatkan kepada pihak keluarga, mungkin aparat keamanan atau yang berwajib, dinas dan sebagainya. Kita harus tahu pilah-pilah masalah ini kira-kira sampai kemana dan siapa yang perlu kita libatkan, atau mungkin yang mau mengambil terlibat dalam arti kata berada dalam kasus itu sendiri. Kita lihat kan. Kemudian contoh misalnya gini ya, yang terlibat ini misalnya contoh dari pihak yang pelaku misalnya si guru tersebut
tidak masuk karena misalnya mengurusi keluarga yang sudah gajian, kan tentu tidak dibenarkan. Tapi kalau dia suami atau anak yang terlibat dalam dalam lingkaran kasus itu kan kita pasti maklumi. Kemudian yang ketiga, menanyakan orang-orang yang terdekatnya pada karakter dia gimana sehari-hari. Misalnya dia terlambat nih, ternyata gurunya juga di dalam masyarakat disiplin, itu ini kan tentu akan berbeda ya. Berarti guru ini atau pegawainya terlambat tidak disengaja, dan itu bukan menjadi karakter dia gitu kan. Tapi kalau dari segi lingkungan sudah mendukung, ibu itu atau guru itu begini, pegawai itu begini, ya mungkin itu akan menjadi lebih kita bijaksana bagaimana menangani kasus itu. Dan itu jadi kita perlu menanyakan orang-orang yang terdekat atau orang-orang yang paham tentang dia itu. Kemudian ya kita tentu memberikan solusi ini, solusi yang terbaik kita cari ajak bicara orang-orang yang bisa memberikan solusi. Apa kira-kira solusi yang tepat terhadap permasalahan itu? Dari setelah kita identifikasi berbagai solusi-solusi, maka kita selaku kepala sekolah, selaku pimpinan yang bertanggung jawab terhadap guru dan pegawai membuat sekolah dalam mengatasi supaya teratasi atau memberikan solusi yang terbaik bukan yang bersangkutan. Yang terakhir mungkin ya seperti itulah. Jadi berbagai mungkin kita lihat referensi ya dari ilmu kesehatan, kedokteran, ilmu kejiwaan. Itu perlu juga kepala sekolah memahami untuk bagaimana supaya nanti apabila ada masalah-masalah bisa dia lebih bijaksana lagi. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan atau pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, setelah kita tentulah kalau langkah-langkah yang di atas tadi kita sudah lakukan, itu melibatkan orang-orang yang kompeten. Makanya warga sekolah juga harus kita sering komunikasi di dalam menyelesaikan permasalahannya. Selama ini kalau kita diskusi banyak mempelajari hal yang memang berkaitan dengan kepemimpinan, lantas kita juga ilmu kejiwaan kita juga kuasai, komunikasi kita dengan berbagai pihak lancar. Alhamdulillah selama ini pengalaman saya selaku kepala sekolah, pimpinan sekolah itu efektif dan alhamdulillah bisa menyelesaikan berbagai permasalahan dengan pola seperti itu. Luar biasa Pak. Jadi selanjutnya itu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kasus yang dilema etika itu malah justru yang berat ya, karena kadang-kadang itu orang itu melakukan pelanggaran, tapi di satu sisi karena alasan yang bisa dibenarkan, sedangkan kita harus membenarkan yang memang ada, ya tetap ada unsur sebuah kesalahan. Nah, ini yang bagi kita sangat rumit memang. Inilah pengalaman saya selaku pimpinan memberikan solusi pemecahan masalah, tapi sekali lagi dengan kita adanya pendekatan kepada warga sekolah supaya misalnya si A ini terjadi misalnya pelanggaran tapi bisa dibenarkan, sehingga teman-teman itu bisa memahami. Nah, komunikasi seperti inilah yang mudah-mudahan bisa mendukung orang pihak lain, sehingga kita berikan juga pengertian ini tidak misalnya terjadi pada si A, ini peluang ini tidak hanya terjadi si A, jadi sehingga pihak-pihak lain tidak menyalahkan, bukan hanya semata menyalahkan maksudnya. Ini apabila terjadi pada kalian B atau C, pasti kalian juga akan meminta bantuan atau solusi yang seperti itu. Oleh karena itu dengan pemahaman ini, pengalaman saya mereka juga menyadari untuk turut mendukung dalam memberikan solusi itu. Jadi balik lagi ke komunikasi. Yeah. Yang selanjutnya itu apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan? Kalau kasus kan tentu terjadinya tak bisa direncanakan ya. Dalam menyelesaikan kasus itu tentu kalau itu sifatnya ya represif, artinya tindakan, ya tentu kita tidak punya jadwal ya, sesuai kasus yang terjadi kita beri solusi. Namun kita kan sebagai pimpinan kan bisa menganalisis ya, kalau kemungkinan yang terjadi, kemungkinan masalah yang akan timbul secara umum yang terjadi selama ini harus kita antisipasi dengan cara apa? Dengan cara preventif, misalnya pembinaan, pemahaman, pemberian sosialisasi aturan seperti disebutkan pegawai, peraturan sekolah selalu harus kita sampaikan kepada teman-teman supaya
kalau suatu saat terjadi permasalahan mereka sudah siap dan mereka sudah paham bakal solusi ini yang akan diberikan oleh pimpinan sehingga mereka akan menerima. Itu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus di Ya, warga sekolah itu sendiri setelah kita sering sosialisasi, kita pendekatan kepribadian kepada mereka secara pribadi, secara ya hukum, moral, mereka kan paham tuh, mereka kan mendukung biasanya. Dan juga tentu warga sekolah yang di luar sekolah, maksud saya masyarakat, mungkin lembaga-lembaga yang berwenang kita bicara, dan rata-rata pengalaman kami mereka sangat mendukung dan setiap permasalahan bisa terselesaikan dengan baik. Terselesaikan. Terus yang selanjutnya, yang pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan dalam putusan nilai matrix? Komunikasi dan pemahaman ya itu sangat penting. Sebagai pimpinan harus bisa mengkomunikasikan supaya orang yang kita akan libatkan dalam berbagai hal itu paham. Kalau dua sisi ini sudah kita raih, insya Allah segala sesuatu akan menjadi solusi yang terbaik. Itu saja Pak yang saya ingin tanyakan dengan Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak yang telah Bapak berikan kepada saya atas wawancaranya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.